Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan melakukan presentasi mata kuliah metode statistika dengan judul konsep pengujian hipotesis. Sebelumnya, saya akan mengenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri, Dimas Haryanto dengan NIM 090202210026. Lalu ada Anissa Widya Dwirani dengan NIM 090202210024. Ada Ika Wulan Izato Alvin dengan NIM 090202210030. Next, di sini ada 4 pembahasan dalam pengujian hipotesis. Next, untuk pembahasan yang pertama akan dimulai dari saya sendiri, yakni mengenai hipotesis. Hipotesis statistik adalah suatu anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau salah mengenai suatu populasi atau lebih. Next, hipotesis sendiri adalah jawaban yang masih bersifat sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya masih praduga, sebab masih harus dibuktikan terlebih dahulu akan kebenarannya melalui sebuah penelitian atau percobaan. Dasar pemikiran pembuatan hipotesis terbagi menjadi 4. Yang pertama, hipotesis yang mempunyai dasar yang kuat menunjukkan bahwa peneliti telah mempunyai cukup pengetahuan untuk melakukan penelitian pada bidang tersebut. Kedua, hipotesis memberikan arah pada pengumpulan dan penafsiran data. Ketiga, hipotesis adalah petunjuk tentang prosedur apa saja yang harus diikuti dan jenis data apa saja yang harus dikumpulkan. Keempat, hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penelitian. Next, ciri-ciri rumusan hipotesis. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan peneliti dalam merumuskan hipotesa. 1. Harus menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih dalam satu rumusan hipotesis, minimal terdapat dua variabel. 2. Hendaknya dinyatakan secara deklaratif atau kalimat pernyataan. 3. Hendaknya dirumuskan dengan jelas. Yang terakhir harus dapat diuji kebenarannya. Nah, fungsi hipotesis sendiri menurut Muhammad Fitra dan Lutfia dalam buku metodologi penelitian, yaitu penelitian kualitatif, tindakan yang berjudul Tindakan Kelas dan Studi Kasus pada tahun 2017. Fungsi hipotesis adalah sebagai arahan dalam penelitian berguna untuk mencegah pengumpulan data yang tidak relevan atau berkaitan dengan hal yang sedang diteliti, dan untuk menambah kepekaan peneliti terhadap permasalahan penelitian. Lalu, hipotesis memungkinkan peneliti untuk lebih memahami permasalahan yang diteliti. Yang terakhir, digunakan sebagai sebuah kerangka untuk meyakinkan peneliti. Next, jenis-jenis hipotesis penelitian. Hipotesis dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni hipotesis kerja dan hipotesis nol. Yang pertama, hipotesis alternatif atau hipotesis kerja. Hipotesis kerja kerap juga disebut hipotesis alternatif atau HA. Namun ada kalanya hipotesis disimbolkan dengan HI. Jadi, hipotesis kerja ini berfungsi untuk menyatakan hubungan antara variabel X dan Y. Hipotesis ini menjelaskan adanya hubungan antara variabel dengan variabel lainnya. Contohnya, ada hubungan antara tingkat kemiskinan dan ketersediaan lowongan pekerjaan. Hipotesis AO menerangkan tidak ada hubungannya atau pengaruh antara variabel dengan variabel lainnya. Contohnya, tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan mahasiswa dengan peluang mencari kerja. Next, macam-macam hipotesis menurut bentuknya. 1. Hipotesis relasional atau asosiatif. Hipotesis ini diartikan sebagai jawaban sementara atas hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi, hipotesis ini dirumuskan berdasarkan rumusan masalah yang asosiatif atau menggambarkan suatu hubungan. Contoh hipotesis adalah orang yang telah menikah memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi
daripada orang yang belum menikah. Yang kedua, ada hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif menunjukkan hubungan antar variabel secara implisit, sehingga hubungan tersebut cenderung tersembunyi, tidak jelas seperti hipotesis penelitian. Jadi, hipotesis deskriptif hanya memberi gambaran tentang sampel penelitian. Contohnya, setengah penduduk Pulau Jawa adalah petani. Lalu ketiga, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah dugaan tentatif dari rumusan masalah yang komparatif. Artinya variabelnya sama, hanya saja populasi, sampel, atau keadaan yang berbeda. Jenis hipotesis statistik. Yang pertama, hipotesis kausalitas. Hipotesis kausalitas adalah dugaan sementara terhadap adanya hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Contohnya, seperti penelitian mengenai dampak rokok bagi kesehatan paru-paru. Jadi rumusan masalahnya adalah adakah pengaruh konsumsi rokok terhadap kanker paru-paru. Kedua, hipotesis asosiatif. Contoh hipotesis asosiatif adalah dugaan sementara antara variabel penelitian di mana terdapat perkiraan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki hubungan atau berasosiasi. Contoh, rumusan masalahnya yaitu apakah ada hubungan antara penggunaan game online dan nilai rapot pada siswa. Yang ketiga, hipotesis komparatif. Cara membuat hipotesis komparatif adalah dengan merumuskan dugaan sementara yang bersifat perbandingan pada variabel-variabel penelitian. Contohnya, hipotesis statistik yang dapat diterapkan pada penelitian pendidikan yang membahas mengenai perbedaan penerapan kurikulum 2013 dan KTSP. Rumusan masalah dari penelitian tersebut yaitu adakah perbaikan hasil belajar dari penerapan kurikulum 2013 dan KTSP. Next, cara melakukan pengujian hipotesis dapat dilakukan melalui beberapa langkah tersebut, yaitu merumuskan hipotesis, kedua, menetapkan taraf nyata, ketiga, membuat kriteria uji, empat, menentukan nilai uji statistik, lima, penarikan kesimpulan. Lalu ada tahap-tahap penyusunan hipotesis penelitian. Satu, menentukan masalah, menentukan hipotesis awal, lalu mengumpulkan fakta-fakta yang bersifat relevan, lalu menggunakan formulasi hipotesis, lalu pengujian hipotesis, dan terakhir penerapan. Next. Kedua, tingkat signifikan. Tingkat signifikan atau alfa adalah ambang batas yang digunakan untuk menentukan signifikansi. Jika nilai P kurang dari atau sama dengan tingkat signifikansi, data tersebut dianggap signifikan secara statistik. Sebagai aturan umum, tingkat signifikansi atau alfa ditetapkan sebesar 0,05. Berarti probabilitas kedua kelompok data tersebut sama, hanya 5%. Lalu dengan menggunakan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi atau nilai P yang lebih rendah, berarti hasil eksperimen akan dianggap lebih signifikan. Jika Anda ingin menaikkan tingkat kepercayaan data Anda, turunkan nilai P lebih menjadi 0,01. Nilai P yang lebih rendah biasanya digunakan dalam fabrikasi saat mendeteksi cacat produk. Tingkat kepercayaan yang tinggi sangatlah penting untuk memastikan bahwa setiap bagian yang diproduksi bekerja sesuai fungsinya. Untuk eksperimen pengujian hipotesis, tingkat signifikansi 0,05 dapat diterima. Adapun tingkat signifikan terhadap statistik dan dalam penelitian. Yang pertama, tingkat signifikan statistik. Signifikansi statistik mengacu pada klaim bahwa hasil dari data yang dihasilkan oleh pengujian atau eksperimen tidak mungkin terjadi secara acak ataupun kebetulan, tetapi cenderung dikaitkan dengan penyebab tertentu. Memiliki signifikansi statistik penting untuk disiplin ilmu atau praktisi yang sangat bergantung pada analisis data dan penelitian, seperti ekonomi, keuangan, investasi, kedokteran, fisika, dan biologi. Signifikansi statistik dapat dianggap kuat atau lemah saat menganalisis kumpulan data dan melakukan pengujian yang diperlukan untuk melihat apakah satu atau lebih variabel berpengaruh pada hasil. Signifikansi statistik yang kuat membantu mendukung fakta bahwa hasil itu nyata
dan bukan disebabkan oleh keberuntungan atau kebetulan. Secara sederhana, jika nilai P kecil, maka hasilnya dianggap lebih dapat diandalkan. Tingkat signifikan dalam penelitian. Pengertian tingkat signifikan dalam penelitian ialah tingkat kepercayaan terhadap sebuah hipotesis yang akan menentukan apakah hipotesis tersebut akan diterima atau tidak. Kata signifikan sering dihubungkan dengan hasil suatu penelitian dan banyak digunakan pada hasil riset. Misalnya menggunakan kata signifikan dalam penelitian. Penelitian ini mengandung kebenaran yang cukup signifikan, yaitu hingga 98%. Pada kalimat tersebut, arti signifikan mempunyai arti bahwa tingkat kebenaran tidak terlepas dari permasalahan tertentu. Dengan begitu, maka suatu hipotesis pada penelitian dapat diterima, berlaku, dan digeneralisasikan pada populasi. Selanjutnya adalah statistik uji. Uji statistik merupakan langkah yang sangat penting untuk menganalisis data kuantitatif yang dihasilkan dalam studi penelitian. Banyaknya uji statistik membuat kita sulit untuk mengingat uji statistik mana yang paling tepat untuk digunakan. Uji statistik mengasumsikan hipotesis nol, tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan antara kelompok. Kemudian mereka menentukan apakah data yang diamati berada di luar kisaran nilai yang diprediksi oleh hipotesis nol. Uji statistik menyediakan mekanisme untuk membuat keputusan kuantitatif tentang suatu proses atau proses. Tujuan uji statistik adalah untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk menolak dugaan atau hipotesis tentang proses tersebut. Uji statistik dapat digunakan untuk yang pertama menentukan apakah variabel prediktor memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan variabel hasil. Yang kedua, memperkirakan perbedaan antara dua atau lebih kelompok. Statistik sendiri memiliki dua tipe pengujian data, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik dan statistik non-parametrik merupakan tipe pengujian yang berdasarkan tujuan penelitian yang akan dijawab, jenis data yang diperoleh, dan ukuran jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian. Pemilihan tipe pengujian tentunya harus sesuai dengan jenis data yang digunakan. Dikarenakan hal ini merupakan salah satu bagian tahapan penting dari metode penelitian. Next. Yang pertama adalah statistik parametrik. Statistik parametrik merupakan teknik pengujian data dalam statistik yang berguna untuk menguji hipotesis dengan melibatkan parameter populasi. Uji statistik parametrik ini hanya dapat digunakan jika asumsi analisis data yang akan diuji sudah terpenuhi, antara lain data yang digunakan berdistribusi normal atau homogen. Yang kedua adalah statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik merupakan uji statistik yang dilakukan dengan tanpa adanya pendugaan sebelumnya pada nilai populasi. Uji statistik non-parametrik ini digunakan untuk melihat perbedaan antara rata-rata nilai tengah dua kelompok daratan yang sudah diberi ranking. Selain itu, uji ini dapat digunakan. Keuntungan menggunakan uji statistik non-parametrik adalah kita tidak membutuhkan asumsi normalitas. Adapun kekurangannya adalah hasil dari uji metode ini tidak dapat digunakan untuk mengestimasi karakter populasi. Jenis uji statistik parametrik yang pertama ada. Setelah mengetahui pengertian dari uji statistik parametrik, kita perlu mengenali uji statistik parametrik apa saja yang cukup sering digunakan, antara lain uji T digunakan untuk menguji signifikasi dalam satu atau dua kelompok sampel. Yang kedua ada ANOVA, digunakan untuk menguji signifikasi perbedaan dua rata atau lebih. Yang ketiga ada regresi, digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Yang keempat ada korelasi, digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Yang kelima ada analisis jalur, digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat yang didapatkan melalui kajian teori yang telah dirumuskan. Next. Jenis uji statistik non-parametrik. Pada bagian sebelumnya, kita telah mengenali apa itu statistik parametrik dan non-parametrik, serta contoh jenis uji statistik parametrik. Pada bagian ini, kita akan mengenali beberapa jenis uji statistik non-parametrik, antara lain uji binomial, Ron test, Gardner, Ovid, Kolmogorov, Smirnov, satu sampel, uji MC-Neymar, Wilk-Johnson, sampel berpasangan, uji tanda dua sampel independen, uji media Mann-Whitney, Rank-Spearman,
uji korelasi kendal tahu, uji chi-square, dan lainnya. Yang pertama ada statistik uji Z. Uji Z adalah salah satu uji statistika yang pengujian hipotesisnya didekati dengan distribusi normal. Menurut teori limit terpusat, data dengan ukuran sampel yang besar akan berdistribusi normal. Oleh karena itu, uji Z dapat digunakan untuk menguji data yang sampelnya berukuran besar. Jumlah sampel 30 atau lebih dianggap sampel berukuran besar. Selain itu, uji Z ini dipakai untuk menganalisis data yang varians populasinya diketahui. Namun, bila varians populasi tidak diketahui, maka varians dari sampel dapat digunakan sebagai penggantinya. Rumus dari statistik uji Z dapat dilihat di mana X bar sama dengan rata-rata, rho sama dengan sebuah harga yang diketahui dan ditentukan oleh peneliti yang ada varians, dan N adalah banyaknya data. Next. Yang kedua adalah statistik uji T. Uji T dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji T pada dasarnya digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan koefisien regresi. Jika suatu koefisien regresi signifikan menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel independen. Untuk menguji koefisien hipotesis HO sama dengan 0. Untuk itu, langkah yang digunakan untuk menguji hipotesa tersebut dengan uji T adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan HO dan HA. HO sebanding dengan BI sama dengan B2 sama dengan B3 sama dengan 0. Tidak dapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. HA sebanding dengan BI tidak sama dengan B2, tidak sama dengan B3, tidak sama dengan 0. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Yang kedua adalah menentukan level of significance. Level of significance yang digunakan sebesar 5% atau alpha sama dengan 0,05. Yang ketiga adalah menentukan nilai T. T adalah hitung. Melihat nilai T, hitung, dan membandingkannya dengan T-tabel. Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan HO sebagai berikut. Yang pertama, jika signifikasi kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Kedua, jika signifikasi lebih dari 0,05 maka HO diterima. Next. Ini adalah rumus dari fungsi T, di mana T sama dengan X bar min. Rho per S X bar, di mana S X bar sama dengan S per akar N. Rho adalah rata-rata populasi atau hipotesis yang akan diuji. X bar adalah rata-rata sampel, N adalah jumlah sampel, S adalah standar deviasi sampel, dan S X bar adalah standar error. Yang berikutnya adalah statistik uji P. Uji F. Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji model uji ANOVA, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya, atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik atau signifikan atau tidak baik atau non signifikan. Dalam artikel ini dijelaskan tentang uji F dan uji T dalam penelitian. Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan tabel F banding F tabel dalam Excel. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, HO ditolak, HA diterima. Maka model signifikan atau bisa dilihat dalam kolom signifikasi pada ANOVA, olahan dengan SPSS. Gunakan uji regresi dengan metode enter atau full model. Model signifikan selama kolom signifikasi persen kurang dari alfa. Kesiapan berbuat salah tipe 1 yang menentukan peneliti sendiri. Ilmu sosial biasanya paling besar alfa 10% atau 5% atau 1% dan sebaliknya.
Jika F hitung kurang dari F tabel, maka model tidak signifikan. Hal ini juga ditandai nilai kolom signifikan persen akan lebih besar daripada alfa. Rumus uji F yaitu F sama dengan S21 per S22, di mana S21 sama dengan variansi kelompok 1, sedangkan S kuadrat 2 sama dengan variansi kelompok 2. Next. Statistik uji chi-square. Uji chi-square merupakan uji non-parametris yang paling banyak digunakan. Namun perlu diketahui syarat-syarat uji ini adalah frekuensi responden atau sampel yang digunakan besar. Sebab ada beberapa syarat di mana chi-square dapat digunakan, yaitu yang pertama, tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count, FO sebesar 0. Yang kedua, apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected count, FH, kurang dari 5. Yang ketiga, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misal 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Rumus dari statistik uji chi-square dapat dilihat. Next. Yang keempat ada daerah kritis. Daerah kritis dalam bahasa Inggris adalah critical region. Dari uji hipotesis adalah serangkaian hasil yang bisa menolak hipotesis nol untuk menerima hipotesis alternatif. Daerah kritis ini biasanya disimbolkan dengan huruf C. Next. Untuk daerah kritis one side test bisa dilihat. HO diterima apabila T kurang dari sama dengan TA per 2. HO ditolak apabila T lebih dari TA per 2. Sedangkan untuk two side test, kriteria pengujian diterima atau ditolak. Diterima apabila min Z A per 2 kurang dari Z kurang dari sama dengan Z A per 2. HO ditolak apabila Z lebih dari Z A per 2 atau Z kurang dari min Z A per 2. Next. Berikut adalah contoh soal yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah di surat kabar, radio, dan mass media lain selalu diiklankan bahwa masyarakat 60% menggunakan pil kita untuk menjaga kesehatannya. Untuk menyelidiki kebenaran iklan tersebut, lalu diambil sampel random sebanyak 100 orang. Setelah ditanya ternyata mereka hanya 40 orang yang menggunakan pil kita. Ujilah pernyataan di atas bahwa masyarakat menggunakan pil kita kurang dari 60%. Gunakan alfa sama dengan 0,05. Untuk yang pertama kita menentukan HO, yakni P sama dengan 60%, H1 sama dengan P kurang dari 60%. Yang kedua yakni tingkat signifikansi alfa sama dengan 5%, di mana Z sama dengan 1,64. Yang ketiga adalah kriteria pengujiannya, di mana HO diterima bila Z lebih besar sama dengan min 1,64, HO ditolak bila Z kurang dari min 1,64. Selanjutnya yaitu statistik uji, di mana X per N sama dengan 40/100, dan Z sama dengan X per N dikurangi PO per akar PO 1 min PO per N sama dengan 40/100 dikurangi 60/100 per akar 60/100 buka kurung 1 min 60/100 tutup kurung per 100 sama dengan min 4,08. Kesimpulannya adalah karena nilai Z dikurang hitung sama dengan min 4,08 kurang dari min 1,64, HO ditolak. Artinya masyarakat yang menggunakan pil kita kurang dari 60% pada tingkat signifikansi sama dengan 95%. Untuk contoh soal kedua, yakni suatu survei yang dilakukan di kota A, ternyata dari 100 ibu yang mempunyai bayi terdapat 60 orang yang memakai susu SGM, sedangkan yang lain menggunakan susu merek lain. Survei yang dilakukan di kota B didapatkan 140 orang dari 200 ibu yang mempunyai bayi, ternyata menyenangi susu SGM daripada merek lain. Gunakan alfa
Gunakan alfa sama dengan 5% untuk menguji apakah ada perbedaan yang berarti atau tidak mengenai proporsi dari ibu yang menyenangi susu SGM di kedua kota itu. Untuk langkah pertama, yakni tentukan HO.2 P1 sama dengan P2, sedangkan H1 yakni P1 tidak sama dengan P2. Dan yang kedua yakni alfa sama dengan 0,05, Z sama dengan 1,96. Statistik uji yakni uji Z. Kriteria pengujiannya, HO diterima bila min 1,96 kurang dari sama dengan Z kurang dari 1,96. Sedangkan HO ditolak bila Z lebih besar dari 1,96 atau Z kurang dari min 1,96. Dan yang keempat adalah nilai Z hitung. P sama dengan 60 ditambah 140 per 100 ditambah 200 sama dengan 200 per 300 sama dengan 2/3. Sedangkan yang Z sama dengan 60 per 100 dikurangi 140 per 200 per akar 2/3 buka kurung 1 dikurangi 2/3 tutup kurung, buka kurung 1 per 100 dikurangi 1 per 200 tutup kurung, sama dengan min 17,32 per 10 sama dengan min 1,73. Jadi kesimpulannya adalah karena Z hitung sama dengan min 1,73 lebih besar dari Z tabel sama dengan min 1,96, maka HO diterima. Artinya tidak ada perbedaan proporsi pemakaian susu SGM di kedua itu pada taraf signifikansi 95%. Terima kasih. Begitulah penjelasan dari kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.